mungkin saya akan menyapa dulu Mas Tio, apa Ya, kabar? Mbak alhamdulillah Nela baik. juga, semoga baik-baik. Jadi pada acara ini, yaitu acara bedah buku, tapi yang kedua dengan tema mengembalikan fitrah kebahagiaan manusia modern dengan ancestral lifestyle. Jadi ini bagus banget karena kita hidup di alam modern tapi diajak bergaya hidup seperti orang zaman dulu atau seperti leluhur kita atau seperti nenek moyang kita. Saya perkenalkan dulu dengan Mas Tio Prasetyo. Beliau adalah founder dari Ketofastosis Indonesia. Menyangka enggak ya kalau Mas Tio itu bukan dokter loh. Ternyata beliau adalah insinyur teknik elektro. Saya sampai terkagum-kagum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ilmunya mengalah-ngalahi semua dokter, bahkan dokter spesialis dan bahkan dokter spesialis yang sudah konsulen. Ilmunya benar-benar mumpuni. Saya sampai pernah bertanya, Mas Tio kok bisa sih belajar sendiri tapi ilmunya ngalah-ngalahin orang yang belajar yang ada dosennya, yang ada textbooknya begitu ya. Nanti kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari beliau tentang Ketofastosis Indonesia. Nah, orang Jawa bilang di balik suami yang hebat tentu ada istri yang hebat. Nah, beliau sayang sekali ya Mas Tio ya, hari ini Bunda Lina tidak dapat menghadiri. Nah, wanita hebat di samping Mas Tio adalah Bunda Lina. Dan Mas Tio selalu mengatakan CEO-nya itu adalah justru Mas Alif. Jadi kalau Mas Alif itu buah hati, buah cinta dari ayah Tio Prasetyo yang menguasai ilmu ketofastosisnya, dan Bunda Lina yang nyambung menjadi tim yang solid sehingga seperti tadi Mbak Sari juga sampaikan, sudah disampaikan di dalam bedah buku yang pertama yaitu tim otak dan tim otot. Nah, saya suka bertanya sama Mas Tio, kok bisa sih kalau ada dokter yang tanya misalnya, jawabannya itu bisa merembet kemana-mana dan nyambung. Jadi Mas Tio ternyata tipenya adalah tipe fotografi memori. Kalau kita tanya sedikit, di kepala beliau itu sudah tergambar. Oh, ini nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Seperti mobil, kalau mobil kok bunyinya grek gini ya, oh ini remnya begini, ininya begini, udah nyambung semua, dan beliau bisa menjelaskan secepat kilat. Muridnya sampai, saya bilang muridnya karena memang kita muridnya, keteteran mengikuti penjelasan beliau. Beliau dapat menggabungkan sistem dan subsistem yang ada di tubuh kita. Yang dulu saya sekolah lama pun belum bisa menyatukan itu. Beliau menguasai biokimia, fisiologi, endokrinologi, imunologi, neurologi, dan semuanya itu digabung, nggak sepotong-sepotong menjelaskannya. Ada benang merah yang menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya. Pokoknya semua ini lengkap ditulis oleh Mbak Nela di dalam buku berawal dari Alif. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita belum memiliki buku tersebut, karena selain super lengkap itu juga jadi bukan sekedar autobiografi Mas Tio, tapi ada penjelasan mengenai ketofastosis. Terlalu lama ya menjelaskan tentang ini ya, tentang memperkenalkan Mas Tio, karena memang betul-betul beliau adalah seorang guru yang luar biasa. Mungkin selanjutnya saya mohon izin memperkenalkan dengan Mbak Nela Dusan, penulis buku berawal dari Alif. Beliau adalah praktisi ketofastosis lifestyle. Sudah berapa lama Mbak? 6 tahun 6 ya? tahun.
Nah, 6 tahun. Ilmunya juga sudah melebihi dokter. Saya waktu sering ya Mbak ya, kalau di grup suka dipanggil dok gitu awalnya. Saya bukan dokter. Nah, tapi karena ilmunya sudah lebih dari dokter, dikira dokter. Kemudian beliau adalah mantan corporate lawyers, penterjemah tersumpah, dan juga seperti Mas Tio nih. Mas Tio nih bukan hebat ilmunya aja, tapi chef dalam membuat apa ya, kayaknya masakan Mas Tio enak semua nih kue-kuenya. Saya kemarin di Blok M itu nggak kebagian, jadi saya putar otak gimana caranya biar sekarang nggak kebagian. Jadi saya PO dari kemarin, nah, datang-datang, udah ada nggak bagianku Mbak Widi? Udah dok, udah disisipin, nah tenang, nanti pulang bawa masakan Mas Tio. Nah Mbak Nela juga, Mbak Nela adalah koki usaha kuliner beliau, dan talentanya dalam menulis itu sangat luar biasa. Bagi yang mengikuti di dunia maya FB, Mbak Nela sering nge-share dalam kalimat yang singkat tapi isinya sangat mendalam, dapat mengikuti beliau di FB karena menulis adalah jiwa dan talentanya sejak remaja. Kemudian beliau juga membuat buku berawal dari Alif ini adalah sebagai ungkapan terima kasih Mbak Nela kepada Mas Tio. Oleh karena itu selain biografi dari Mas Tio, ilmunya itu super lengkap di sana. Bagi newbie, bagi yang sudah lama tetap bermanfaat. Mungkin perkenalannya cukup sekian, tapi saya ingin menyampaikan bahwa buku ini sudah di launching tanggal 2 Oktober tahun lalu, tahun 22, dan ternyata sangat dinantikan oleh semua yang pernah terpapar dengan pengetahuan bahwa ketofastosis lifestyle itu adalah sangat mumpuni. Kemudian sudah ada bedah buku yang pertama yaitu tanggal 6 November tanggal 22, seperti kata Mbak Sari tadi, temanya adalah tim otak dan tim otot. Boleh saya mulai diskusinya? Ya, mungkin saya pertama kepada Mbak Nela. Mbak, mengapa sih memilih topik ancestral lifestyle? Kan kita udah hidup di zaman modern, ngapain kok mesti mundur-mundur lagi ke nenek moyang kita, ke leluhur kita. Nah, kenapa tuh Mbak? Baik, terima kasih Dr. Daryati. Mohon izin menyapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersabar gitu. Sampai jam segini masih ada di sini semua. Saya ucapkan terima kasih. Menjawab pertanyaan Dr. Yeti. Ini sebenarnya kan ancestral lifestyle ini udah kita bahas, Mas Tio udah bahas boleh dibilang mungkin ada 5 sampai 7 event di belakang. Itu mungkin sudah membahas tentang ini. Tapi tentunya audiensnya juga mungkin berbeda, ya kan? Tidak sama dengan audiens yang ada di sini. Nah, sebetulnya pemilihan judul ini sudah kita tetapkan di saat awal launching buku. Karena buku ini terlalu seperti dokter bilang tadi, isinya tuh sangat padat. Dan saya berusaha untuk merangkum ilmu yang dari Mas Tio ini seringkas mungkin. Karena kalau kita mau panjangin itu bisa panjang banget. Nah, saya pikir banyak hal yang perlu dibahas satu persatu yang nggak mungkin menjadi satu gitu. Misalnya satu bedah buku dari A sampai Z selesai, kayaknya sulit. Karena memang banyak sekali topik-topik yang kita yang terpisah-pisah sebetulnya. Tapi ini merupakan satu kesatuan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa ancestral lifestyle, ya karena buat saya sendiri terutama nggak bisa melepaskan topik ini dari pembahasan. Pertama, ancestral lifestyle ini adalah sentral
sentral sekaligus dasar fundamental dari gaya hidup ketofastosis. Bicara ketofastosis nggak mungkin melepaskan dari gaya hidup orang-orang terdahulu ya, ancestor kita yang hidup di zaman alam yang masih liar, bukan zaman sekarang. Jadi tidak 100 tahun yang lalu, tidak 200 tahun yang lalu, tapi ribuan tahun yang lalu. Mungkin yang masa hunter and gatherer. Ini saya sebetulnya cuma meringkaskan saja ilmu dari suhu saya nih di sebelah saya. Mohon maaf nih Mas Tio, saya yang nyampein. Nah yang kedua adalah masalah ancestral lifestyle ini mau nggak mau harus kita tengok karena gaya hidup, perilaku manusia modern yang sudah sangat jauh berubah, yang menimbulkan beragamnya penyakit-penyakit metabolik. Jadi penyakit metabolik ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Jadi untuk mengkoreksinya tentu kita harus meneliti gaya hidup. Dari pencarian Mas Tio dari sesuatu mengenai Mas Alif, sampailah Mas Tio memetakan gitu ya, memetakan gaya hidup ancestral lifestyle ini ternyata memang bisa mereverse kembali penyakit-penyakit metabolik. Jadi itu intinya kenapa saya pikir ini tetap kita perlu angkat lagi sekalipun di tempat lain sudah membahasnya. Insya Allah kesempatan kali ini ada value edit lain yang kita mau sampaikan. Begitu dok. Ya. Terus apa Mbak yang dibahas dalam buku ini, dalam buku Ancestral Lifestyle ini? Jadi latar belakang dari buku ketofastosis ini adalah pencarian Mas Tio. Ya mungkin buat newbie yang belum pernah mendengar gitu ya. Apa sih yang membuat Mas Tio bisa menemukan ketofastosis? Secara singkat saya sampaikan bahwa Mas Tio itu memiliki seorang putra yang divonis ada masalah pada otaknya, yaitu cerebral palsy. Jadi pada anak CP itu terjadi mielinnya itu ada masalah pada mielin, yaitu mielinnya terlalu tipis sehingga komunikasi antar neuron di otak itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, mengenai pendapat dokter seperti itu, mungkin kalau buat orang tua lain, ya udah pasrah. Tapi kita bersyukur Mas Tio nggak mau pasrah, nggak mau nyerah. Dia kejar terus. Nah, dimulailah pencarian Mas Tio itu dari awal mencari penebalan mielin, lalu maaf Mbak saya potong. Boleh. Mielin apa ya Mbak ya? Mielin itu jadi kalau di neuron itu ada lapisan kayak selaput gitu ya, yang seperti kabel harus ada lapisan luarnya gitu ya. Nah ini fungsinya adalah menjaga kestabilan lompatan listriknya dari satu neuron di dalam otak ke neuron yang lain. Jadi ada sendernya, ada receivernya gitu ya. Nah kalau misalkan ini tipis, itu menjadi action potensialnya menjadi tidak stabil. Nah ini yang menyebabkan fungsi motoriknya Mas Alif di bagian kanan itu semua lemah karena masalahnya ada pada otak kirinya. Gitu. Jadi buku menceritakan tentang ancestral lifestyle karena Mas Tio menelusuri bagaimana sih caranya bisa menebalkan mielin, karena semua bilang nggak bisa. Nah itu satu poin tentang mielinasi. Yang kedua adalah pada saat Mas Alif itu kejang, Mas Tio berusaha mencari solusi kan. Dapatlah waktu itu ada jurnal di tahun 20-an yaitu menyatakan keton itu bisa menjadi solusi buat anak-anak epilepsi, menghentikan. Nah semakin kuat kan berarti kuncinya ada dua nih, ada dua alasan untuk mencari mielin gitu kan. Nah jadi muncul juga fakta bahwa keton itu cuma ada di kondisi kelaparan atau ketoasidosis ya Mas ya. Kalau ketoasidosis itu ada satu sakit ya gitu kan, penyakit. Nah jadi Mas Tio mulai masuk terus ke masalah
bagaimana caranya menormalkan starvation. Karena nggak mungkin Mas Alif hari ini dapat keton, besok enggak gitu kan. Dia mulai mempelajari berarti bagaimana caranya untuk bisa ketosis. Nah itu dia, why ketosis dia udah jelas motifnya. Bagaimana cara mencapai ketosis, Mas Tio belajar satu persatu sehingga dalam rangka menormalkan starvation atau kelaparan, mau nggak mau harus berkaca pada masa lalu. Karena kalau masa sekarang, kita sekarang aja mau GoFood mau apa, tinggal pencet, datang makanan kan. Jadi nggak masuk akal bicara tentang kelaparan di konsep kehidupan modern. Jadi itulah buku saya masukkan step by stepnya Mas Tio. Di awal adalah menormalkan starvation, itu pintu masuk Mas Tio pada kehidupan ancestral lifestyle. Itu dia. Iya, jadi saya membayangkan bagaimana Mas Tio waktu itu mencari jurnal-jurnal untuk menemukan keton ya Mas ya. Nah, selanjutnya Mbak, apa ya perbedaan gaya hidup modern dengan ancestral lifestyle? Sama atau ada yang sama, ada yang beda atau berbeda? Sebelum kita membicarakan perbedaannya, kita lihat persamaannya dulu. Manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang kan sama, desainnya sama. Tapi yang berbeda itu adalah lingkungan. Nah, persamaannya adalah kita sama-sama perilaku itu ditentukan oleh insting. Itu. Terus tapi dengan lingkungan yang berbeda itu sudah membuat hasilnya pun berbeda. Seperti itu. Luar biasa ya, berarti sebetulnya sama tetapi ternyata dengan lingkungan yang berbeda hasilnya menjadi berbeda sekali. Ya. Mungkin ada perbedaan yang lainnya lagi Mbak? Ya. Perbedaan lainnya itu adalah pada metabolismenya. Kita saat ini kebanyakan kita metabolismenya sebelum kita mengenal ketofastosis tentunya kita adalah menggunakan metabolisme glukosa. Otak kita menggunakan glukosa untuk bisa beraktivitas ya kan. Sementara kalau di masa ancestral life di saat itu mereka menggunakan lemak alias keton. Nah, itu aja udah berbeda. Nah, jadi dari sisi lain juga sistem stres manusia sebetulnya sama, desainnya sama. Tapi jenis stresnya zaman dulu kebanyakan akut, yang stres jangka pendek sekali-sekali. Tapi kalau yang masa kita sekarang modern ini justru stresnya itu kronis. Ini yang membedakan. Ya, jadi pantas ya kalau zaman dulu kita melihat orang gemuk itu sedikit ya, tapi makin kesini anak-anak gemuk makin lucu katanya. Orang dewasa gemuk, oh makin makmur ya. Kemudian penyakitnya itu semakin banyak dan semakin mudah. Saya senang sekali ini Mas Tio, Kementerian Kesehatan sudah beberapa kali itu melansir bahwa penderita diabetes mellitus itu pada anak-anak sudah semakin banyak, juga tentang obesitas. Dan lebih senangnya lagi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan flyer-flyer yang intinya adalah mulailah kurangi gula. Jadi mengurangi gula, belum mengurangi karbohidrat. Sebab gula hanya salah satu karbohidrat yang sederhana. Tapi itu sudah kemajuan besar. Saya berpikiran jangan-jangan ini karena Dr. Piprin sebagai ketua IDAI sudah mulai menularkan ilmu KF-nya ke dalam Kementerian Kesehatan tetapi melalui jalur yang sangat soft. Jadi tidak langsung tembak langsung begitu ya, ada cara masuk yang lebih halus. Nah, Mas Tio, apakah berkenan kalau kami memohon tentang penjelasan masalah metabolisme, reward, dan kaitannya dengan sistem stres. Baik pada zaman dulu dengan sekarang, apa bedanya dan apa kaitannya? Mangga Mas Tio. Ya, cek.
Oke, sistem reward ya. Nah, reward ini hal yang terpenting. Oke, sebentar. Sebelum aku lanjut lebih jauh, aku mau nanya. Di sini masih ada masalah tidur malam, coba tunjuk tangan. Yang punya masalah tidur malam. Lumayan banyak ya. Masih ada dikit. Oke. Kenapa? Aku baru ngeh seperti gini. Aku tuh memperkenalkan KF itu dari tahun 2016 di Indonesia. Maksudnya dalam bentuk komunitas. Sebelumnya sih yang konsul ke aku langsung udah dari 2012 malah. 2011-2012 lah yang langsung ke aku. Tapi secara WA ya. Atau datang langsung dulu, dulu bukan WA, langsung ke rumah. Nah, itu 2012-2011. Tapi aku membuat komunitasnya, grupnya itu baru 2016. Dan selama itu pula barulah aku ngeh 2020 kalau ternyata tidur itu bukan persoalan yang mudah bagi orang-orang. Betul, betul banget karena saya juga karena aku pribadi itu nggak pernah punya masalah tidur. Tapi aku tahu pilar tidur itu penting, makanya aku cantumkan dalamnya pilar tidur itu penting. Dari awal aku memperkenalkan KF, aku sertakan dengan 5 pilar ini. Jadi supaya orang selalu ingat. Tapi dulu aku belum terlalu perhatian banget masalah tidur ini. Kenapa? Aku pikir karena semua orang begitu udah ketosis, harusnya tidur jadi mudah. Karena efek awal ketosis ialah, mungkin di sini pernah nggak ada yang ngerasain yang awal, ingat nggak awal-awal ketosis dulu, begitu ketosis kok abis maghrib kok cepet ngantuk ya. Nah, karena ketosisnya sendiri itu membimbing untuk kita circadian rhythmnya sinkron lagi. Ya tadinya nggak biasanya ngantuknya baru malam baru ngantuk, ini setelah ketosis kok aku abis maghrib kok udah ngantuk, atau baru gelap sebentar isya udah berasa ngantuk. Tanpa disadari di awal ketosis seperti itu. Jadi aku pikir harusnya fisiologi yang memberikan efek seperti ini tidak perlu dikasih tahu, mereka tidur pasti bagus lah, udah aku taruh di pilar kan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi itulah sebabnya aku mesti menjelaskan secara detail bagaimana sebetulnya proses tidur itu terjadi. Ya. Selama ini banyak orang mengalami, karena sering mengalami, mereka tahu, apalagi setelah mereka tahu pentingnya tidur, malah kadang-kadang memberikan efek sleep anxiety. Malah jadi takut gak bisa tidur. Karena saking pentingnya tidur, akhirnya muncul takut tidak bisa tidur. Makin gak bisa tidur. Nah itu yang aku bilang, waduh kok jadi malah lebih kompleks lagi. Kalau nggak diingetin pentingnya tidur, mereka bisa kejeblos lubang. Diingetin pentingnya tidur, mereka jadi takut gak bisa tidur. Dua-duanya itu bukan hal yang baik, karena ujung-ujungnya tidurnya gak jadi bermasalah. Pengen gak sih kita tidur kayak waktu masih remaja dan anak kecil? Pengen. Kayak tidur itu gak usah disuruh, kita malah kalau bisa gampang ngantuk, gampang tidur. Sekarang itu kok tidur itu menjadi masalah yang problematik banget. Apa yang terjadi? Itu dia kan. Nah, aku mau menghubungkan dengan tema hari ini, ancestral lifestyle. Aku cuma mau menceritakan bagaimana kalau kita menarik pola hidup kita, kenapa aku berbarometerku, kenapa pola hidup ancestral lifestyle. Karena itu basicnya manusia. Ini yang aku kemarin kita ngobrol di tempatku, aku ceritain ulang ya. Aku kemarin udah ngobrol sama Mbak dari hati sama Mbak Nela, aku ceritakan ulang di sini. Jadi kita kemarin habis ngobrol gini, kenapa konsep ancestral lifestyle ini bisa menjawab berbagai hal seputar manusia yang kita mungkin masih mencari jawabannya. Karena aku yakin Tuhan itu menciptakan manusia sempurna. Dan sehat itu tidak ditentukan oleh ilmu yang harus tinggi dulu baru bisa sehat. Karena itu nggak adil nanti. Jutaan tahun manusia masih mencari ilmunya, apakah mereka tidak sehat dan cepat mati dibanding kita yang sudah dapat ilmunya sekarang. Kita lebih sehat dibanding orang dulu yang ilmunya belum ada, masih proses belajar. Kan nggak mungkin kan? Ya kan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adil menciptakan manusia dan menciptakannya dalam bentuk sempurna, malaikat pun disuruh sujud sama kita. Nah, jadi kesempurnaan kita itu di mana? Ya tadi Mbak Nela bilang itu ialah insting. Insting itu benar. Karena jujur, kalau kita barometer kita ialah gini,
manusia itu ialah spesies di bumi. Kita spesies bukan? Nah, spesies ada 2 jenis, ada spesies flora dan fauna. Kita flora apa fauna? Fauna. Fauna. Kita fauna kegedean otak. Kita sebenarnya fauna, kita spesies hewan, cuma kita kebesaran otak. Makanya kita punya akal, punya consciousness, kita jadi makhluk konseptual, di mana spesies hewan lain dengan sistem yang sama seperti kita, ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Mereka tidak bisa berkonseptual seperti kita, tidak bisa berakal seperti kita. Jadi kita sebetulnya spesies hewani kegedean otak, itu aja. Hewani lain yang lebih kuat secara superior, senjata di built-in di tubuhnya, cakarnya, larinya, ototnya lebih kuat daripada manusia, nggak ada yang jadi top chain predator. Kita yang jadi top chain predator. Walaupun secara fisik, senjata yang nempel di tubuh kita apa sih? Coba kuku kita. Bisa nggak kuku kita, dengan kuku kita bisa nggak kita membunuh kucing kayak atau apa, dicakarin? Nggak bisa. Kalau kita mau berburu, bisa nggak dengan gigi kita nangkap sapi, kita gigit sampai mati? Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Dan otot kita, bisa nggak kita nonjokin kambing sampai dia mati? Repot kan? Tapi lihat, spesies lain jauh diciptakan lebih unggul daripada kita. Cakarnya built-in, giginya built-in, contoh kayak macan. Mereka bisa berburu dengan apa yang mereka punya di badan mereka. Kita, kalau kita mau hidup, kita tidak bisa mengadakan apa yang ada nempel di tubuh kita. Kita harus membuatnya dulu dengan Jadi yang membuat kita top chains of the predator, survival of the fittest kita paling tinggi ialah kemampuan otak kita berpikir bagaimana untuk bertahan hidup. Bukan dengan apa yang built-in sejak lahir dari tubuh kita. Karena kita secara lokomotor, apapun kelebihan di tubuh kita nggak ada yang kalah sama hewan. Nah itulah dia aku bilang, kenapa manusia itu rahasianya bisa dilihat dari ancestral lifestyle. Kalau semua, contoh gini, kucing, anjing, kuda, bebek, burung, semua spesies kan? Cara hidup mereka di muka bumi ialah interaksi mereka dengan lingkungan kan? Insting semua spesies, mulai dari semut, tikus, insting semua spesies itu apa sih yang dicari? Cuma makan kan? Jadi basic insting semua spesies untuk bertahan hidup cuma makan. Sesimpel itu. Manusia pun saat kita, kalau sekarang walaupun kita semuanya insting kita ialah nyari duit, tapi sebetulnya enggak. Insting kita, walaupun kita kan untuk hidup kita butuh makan, tapi kita ada perubahan kebudayaan di mana makan oke, kita perlu, tapi target utama yang kita bangun melek dari pagi hari ialah uang dulu, bukan makan dulu. Karena makan selalu ada, yang enggak selalu ada ialah uang. Jadi kita intention kita sejak pagi ialah mencari uang. Prinsipnya seperti itu, bekerja apa-apa. Tapi ingat, ini bukan fitrahnya kita. Fitrahnya semua kita sama seperti spesies lain. Fitrahnya kita ya cuma mau makan. Makanya aku bilang, reward kita sekarang sudah sangat berubah. Coba, gimana kita membuat anjing dan kucing nurut sama kita? Dikasih makan. Sepakat? Teknik itu kan reward mereka ialah makan. Makanya kalau kita bisa memberikan mereka makan dengan rutin, mereka akan menuruti kita. Karena reward bagi mereka basicnya itu. Bahkan spesies lain, macan pun juga dilatih seperti tadinya macan itu hostile, tapi kalau kita bisa ngerawat dia dengan memberikan makanan, akhirnya dia nurut gak sama kita? Nurut. Semua spesies lain tetap menganggap makanan reward, the ultimate reward. Sekarang aku tanya gini, kita bisa nggak selesai dengan makanan? Bisa nggak segala masalah kita selesai dengan makanan? Bisa nggak kita dengan makan kita udah lupa bayar listrik, lupa uang sekolah anak, lupa apapun urusan permasalahan hutang piutang kita lupa semua hanya dengan selesai makan? Maunya begitu. Ya kan? Enggak kan? Ternyata makan itu tidak menghentikan kita dari berpikir apapun, semua konflik duniawi. Contoh, kita punya penyakit berat, hipertensi. Apakah dengan makan kita lupa dengan penyakit kita?
ternyata di dunia ini banyak masalah yang makan itu bukan solusi. Tapi bagi spesies lainnya, makan itu membuat selesai urusan. Kucing kasih makan selesai, terus dia ngapain kucing? Tidur. Macan dikasih makan selesai, dia ngapain? Tidur. Spesies lain coba cari, dikasih makan sampai kenyang, apa yang mereka lakukan? Semua spesies lain. Apa yang membuat kita habis makan kok gak tidur? Karena makan bukan lagi the ultimate reward buat kita, sepakat? Iya. Nah, basic kenapa gini? Kenapa aku bisa menemukan jawabannya semua dari ancestral lifestyle? Di mana semua orang masih kebingungan, insomnia, masih harus ke dokter apa untuk resep obat tidur apa-apa, karena mereka tuh kebingungan. Orang sekarang makin pintar tapi makin kebingungan. Di masa lalu saat orang nggak punya ilmu, tidur itu mudah. Apa itu mudah? Kenapa? Karena bukan ilmunya, tapi situasionalnya. Jadi kenapa aku bilang Tuhan itu adil? Manusia itu nggak sehat sekarang ini karena udah punya, karena Mbak Daryati dokter udah pasti dijamin Mbak Daryati nggak mungkin sakit seumur hidup. Kenapa? Karena dia udah tahu semua ilmu kesehatan. Yakin? Enggak. Ya kan? Banyak Mas Henry pun juga ilmu kesehatannya tinggi, tapi ternyata malah mengalami masa di mana tubuhnya nggak sehat kan Mas? Nah, jadi aku pun sendiri, apakah Mas Tio dengan ilmu ini, Mas Tio apakah dengan kenal KF baru orang-orang bisa sehat? Enggak juga, enggak adil dong. Jadi aku bilang Tuhan itu adil, kenapa? Semua spesies yang diciptakannya tidak perlu kita kasih buku manual. Kalau aku buat mobil, sebagai manusia aku buat mobil, gini deh, aku buat kue, aku kasih instruksi. Nanti kalau habis keluar dari freezer, biar tetap enak, jangan dipanggang di microwave, tapi masukin ke oven atau air fry ya, biar crispy lagi. Kasih manual. Oh yang mau makan itu, oh iya bener. Aku bikin mobil, oh ini cara nyetirnya ya, ganti oli setiap sekiannya, dikasih manual supaya orang mempelajari. Nah, Tuhan perlu nggak memberikan manual book ke setiap spesies yang dia buat? Perlu banget. Loh kita terlahir bawa buku, kan enggak? Enggak, tapi kan buku manualnya mungkin dalam bentuk yang lain gitu kan? Yes, dalam bentuk insting. Makanya aku tanya, apa basic prinsipal semua makhluk hidup saat baru bangun dari tidurnya? Kita makhluk diurnal yang bangun dari pagi hari, insting kita apa? Tikus makhluk nokturnal yang cari makannya di malam hari. Insting saat dia baru melek di sore hari apa? Makan kan? Nah, berarti untuk sehat, untuk hidup harus makan. Tapi apa yang membuat sehat? Rewardnya semua spesies ialah makan. Mereka cari makan. Tapi apa yang membuat mereka sehat? Yang membuat mereka sehat, awet mesinnya ialah apa? Buminya juga. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan spesies, tapi dia juga menciptakan bumi tempat spesies ini bernaung. Semuanya saat mulai hidup, saat melek itu kan artinya mereka hidup. Kalau tidur kan mereka nggak sadar kalau mereka hidup. Tapi kalau melek kan semua spesies ini merasa hidup. Insting pertama ialah mencari makan. Tapi kalau bumi yang dia setting, mengatur dia tidak bisa makan detik itu juga gimana? Instingku cari makan. Tapi kalau masih di bumi buatan Tuhan yang masih liar, kalau sekarang kan buminya bumi Tuhan, tapi ini kan gedung ini yang buat siapa? Manusia. Yang jual di depan itu desainnya siapa? Manusia. Kalau kita di buminya Tuhan sebenarnya, kira-kira di depan itu rumput bukan, pohon bukan. Ya, liar nggak? Makanan kita langsung di depan kita, begitu di bumi Tuhan, makananmu itu mudah apa susah? Susah. Perlu usaha nggak untuk makan di buminya Tuhan? Banget. Ya kan? Perlu usaha, perlu waktu. Akhirnya kenapa 5 pilar itu aku bilang itu bukan ciptaanku. 5 pilar itu bukan aku yang create, aku cuman merimain. Karena 5 pilar itu suatu hal yang tidak perlu diajarkan kepada manusia manapun kalau mereka masih di buminya Tuhan. Orang-orang berusaha ngafalin fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping, fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Percaya nggak? Nggak perlu hafal ini, kalian tinggal di hutan, persis nggak mungkin kalian nggak melakukan ini. Nggak mungkin. Pagi-pagi di buminya Tuhan, kalian nggak ada makanan instan di pagi hari. Melek, pasti di kondisi fasting.
insting awal di pagi hari ialah mencari makan, betul kan? Sama seperti spesies lain, mencari. Artinya duduk menunggu makanan lewat, apa mencari, bergerak. Nggak ada yang nyuruh moving. Pasti kalian moving untuk mencari makan. Kalau mencari makan, kita harus butuh mikir nggak, putar otak nggak? Di bumi Tuhan lagi, kita harus tahu gimana cara membunuh kijang. Gimana itu kita menginvent. Jadi gini, semua teknologi manusia itu inventionnya itu berdasarkan tuntutan terhadap kebutuhan makan. Dari mulai untuk makan saya harus bisa membunuh, saya harus bisa menajamkan batu karena pas aku tangkep nih sapi, aku gigit kok nggak mati ya. Tapi kalau aku punya batu yang tajam, aku templokin sapi di belakang, aku tusukin mati dia. Tapi kalau dengan gigiku nggak bisa. Jadi manusia menemukan invention ialah batu ditajamkan. Tapi susah juga ya kalau ngejar harus sampai pas dia lewat. Gimana caranya aku pas dia lari aku bisa bunuh dia? Wah, bagaimana kalau aku lempar dengan batu? Bisa, tapi kok nggak akurat ya? Yang tajamnya nggak kena, malah kena yang tumpulnya. Nggak mati. Oh coba kalau ujungnya aku pasang kayu, jadi tombak. Oh iya bisa nancep mati. Jadi apapun teknologi yang kita ciptakan awalnya cuma untuk kebutuhan kita makan, sepakat nggak? Invention sampai kita untuk kebutuhan survival sampai baju apa itu kan untuk bertahan hidup supaya nggak dingin, hanya untuk hidup kan, basic invention kita untuk menyamankan diri sendiri untuk survival kita, itu yang aku maksud. Itu semua terjadi secara alami, fasting, moving, dan diantara ini ialah thinkingnya pun terjadi di situ, stres untuk bertahan hidup. Tapi semua sepakat kalau di spesies diurnal, spesies ada dua ya, diurnal dan nokturnal. Di spesies diurnal rata-rata kalau sudah sore mereka sudah pasrah. Kira-kira kalau kita semua ke hutan, kalau udah sore masih berani nyari makan, apa buru-buru balik kalau udah sore? Buru-buru balik. Ya. Nggak ngotot nyari makan, kenapa? Karena gelap di hutan itu sama nggak dengan gelap di Jakarta? Beda. Gelap di Beda Jakarta banget. masih kerlap-kerlip. Gelap di hutan ada yang merasa mampu bertahan hidup dari kegelapan, nggak takut dimangsa oleh hewan lain, nggak ya kan? Malam itu ialah kondisi yang paling menakutkan bagi manusia di masa lalu. Malam. Terang itu ialah kondisi yang paling memberikan harapan bagi manusia. Terang itu harapan, malam itu keputusasaan, kepasrahan. Itu konsep dasar 24 jam. Harapan saat kita terang. Kenapa? Karena kalau terang, aku mampu melihat, aku mampu berusaha. Aku mau effort untuk mencari, untuk hidup di muka bumi ini. Makan. Terang mengizinkan kita untuk effort. Gelap tidak mengizinkan kita untuk effort, tapi membuat kita berusaha mencari safety, cari aman aja, udah pasrah, nggak usah maksain diri. Itu basic yang nggak usah diajarin oleh spesies manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Kita semua udah lupa dengan basicnya gelap dan terang di bumi. Kita masih, saat di luar gelap, ruangan ini masih mengizinkan kita terus beraktivitas. Ya kan? Saat di luar terang, kitanya malah bangun kesiangan, bermalas-malasan. Jadi kalau masih banyak orang nanya, kok saya bisa sakit ini, sakit itu, aku bilang, aduh, itu semua jawabannya ketemu kok. Jawabannya ketemu karena apa? Karena aku yakin Tuhan itu adil. Manusia itu tidak harus punya ilmu kesehatan tinggi, hanya dia perlu mengikuti instingnya di alam liar dan instingnya terhadap gelap dan terang rotasi di bumi. Selesai manusia, semua spesies manusia dan spesies lainnya kalau ngikutin insting mereka di alam liar, mati pasti, tapi tidak secepat itu kecuali di mangsa. Awet mesinnya selama mereka bisa mengikuti ritme 24 jam dan insting terhadap lingkungan. Masalahnya kita sudah tidak mendapatkan stimulan itu lagi. Stimulasi lingkungan kita beda. Respon kita terhadap gelap dan terang udah beda sekarang. Dulu nggak mungkin beda. Dulu jutaan tahun manusia di bumi, semua pada saat semua udah sore, semua udah pasrah. Saat udah gelap, ingat,
Gelap ialah ketidaktahuan. Gelap ialah kepasrahan. Kalau kita di kondisi gelap kayak gitu mau ngapain sih? Akhirnya kita pasrah tidur. Melek, buang air kecil atau buang air besar, bangun, masih gelap, pasrah kembali. Gelap, kepasrahan. Tidak ada jam, bintang dan bulan tidak bergerak untuk menunjukkan jam seperti pagi ke sore hari matahari bergerak. Jadi terang itu harapan, effort, usaha, mau mikir, mau stres, mau apa, ayo dari pagi, gas kalau perlu, lari, mau olahraga dari pagi. Tapi kalau udah sore, pasrahkan semuanya. Kenapa? Di luar gelap, kita pasrah, kita recovery. Gantian tubuh kita yang kerja. Kita yang secara konses kerja dari pagi sampai sore, sore ke malam hari, gantian tubuh kita yang kerja unconsciously untuk restore semuanya yang sudah rusak di tubuh kita. Nggak balance, kira-kira lebih banyak perbaikan apa kerusakan? Kerusakan. Ya kan, kita nggak pernah mengizinkan tubuh kita untuk masuk ke restore mode. Tubuh kita tidak pernah mengalami restorasi kembali di malam hari. Ini yang kendalanya. Dan kendalanya aku bilang kompleksnya itu kenapa? Karena apa? Simpelnya manusia ialah untuk membuat sore hari itu selesai, pasrah ialah ultimate rewardnya datang. Percaya nggak? Aku bisa membuat kalian tidur mudah. Yang tadi tunjuk tangan pedang surat tidur, aku bisa membuat kalian malam ini tidur gampang. Mau tahu caranya? Ngantri di depan, aku kantongin 100 juta. Bohong kalau pulang gak tidur nyenyak. Beda ya Mas ya rewardnya. Bohong kalau kalian pulang gak punya. Semua apa yang tadi mikir utang-utang udah ketutup sekarang, udah beres dah. Gak ada urusan lagi, urusan anak sekolah, udah. Ada apa-apa ya, pokoknya something kalau dengan, ada sesuatu dengan uang yang membuat saya tuh selesai masalah. Tapi kalau makanan, tidak menyelesaikan masalah saya. Sepakat gak? Iya. Kenapa? Mengobati insomnia itu gampang. Kasih 100 juta. Selesai insomnianya. Karena kuncinya itu kan aku bilang reward. Ultimate reward kita itu apa? Reward. Nah itu dia makanya konsep reward itu kan gak mungkin kita hanya untuk bisa tidur itu kita harus setiap hari dapat 100 juta kan? Gak mungkin kan? Bagaimana kita caranya merubah reward kita kembali ke basic principle seperti semua spesies di bumi awalnya. Seperti kucing habis makan tidurnya enak banget. Anjing habis makan tidurnya enak banget. Semua hewan habis makan selesai urusan mereka. Manusia habis makan belum selesai. Bener gak? Manusia habis makan udah selesai gak urusannya? Belum kan? Tapi bagaimana? Nah oke. Sekarang, sorry. Dari yang 7 tangan tadi mungkin ada yang muslim ya. Nah, aku mau beri contoh doang bulan Ramadan itu seperti apa. Semuanya nggak bisa tidur karena mungkin masalah, oke lah. Tapi aku mau nunjukin masalah reward. Kita sekarang setiap hari ada masalah kan? Punya masalah masing-masing kan? Nah, kalau kita udah selesai makan malam, masalahnya masih muncul nggak? Masih. Masih. Okay. Sekarang lihat fenomena Ramadan. Apa yang terjadi setiap sore di bulan Ramadan? Apa yang terjadi setiap sore fenomena di bulan Ramadan? Berburu takjil. Semua orang buru-buru pengen pulang. Semua orang buru-buru nyari takjilan dan sebagainya. Semua orang. Kenapa? Kenapa mereka kalau di hari biasa seperti ini, ada nggak yang ngantri di mana-mana sibuk mikirin makanan kalau sore kayak gini, kalau bukan puasa, ada nggak? Nggak ada. Kalau pas Ramadan macetnya cuma gara-gara apa tuh? Nah, ada something yang unik mengenai fenomena ini, ialah apa? Kalau manusia dipuasakan, rewardnya akan kembali ke makanan. Kalau manusia tidak pernah berpuasa atau selalu makan 3 kali sehari, makanan itu tidak lagi menjadi reward. Sedangkan basic prinsipalnya semua spesies di bumi ialah kalau makan sudah terlalu mudah untuk kita, jangan harapkan makanan itu menjadi reward ultimate kita. Kita mencari reward yang lain. Tadi dulu,
Masih mau nonton drakor dulu baru tidur. Makan nggak selesai, makan itu tidak memuaskan kita. Drakor mungkin nanti memuaskan kita untuk tidur. Tadi dulu, aku mau main apa tadi mas namanya gamenya apa? Game apa tadi itu? Aku Mobile Legend. Baru aku bisa puas dan bisa tidur. Aku pasti ada something yang membuat kita harus menambahkan sesuatu untuk puas walaupun sudah makan. Tapi beda dengan Ramadan. Saat Ramadan fenomenanya semua orang yang menahan lapar dari pagi hari sampai sore hari. Lupa semua orang di kantornya habis dimarahin sama bosnya, masih kita ada utang ini, anak masih ada, ya semua urusan duniawi kita, semua ini yang membuat kalian gak bisa tidur saat ini, sakit kita dan sebagainya yang membuat kita ketakutan dan sebagainya yang membuat kita gak bisa tidur itu. Masuklah ke bulan Ramadan, maka setiap sore insting kalian cuma satu semua, lupa masalahnya. Jadi ada yang nanya, Mas Tio kok tidurnya gampang banget, aku 13-14 tahun ini omat alias 1 meal a day. Kenapa aku sangat enjoy? Kenapa? Bayangin, aku kelihatan kayak orang lapar nggak? Kelihatan lemes nggak? Tapi kalau jam 5 aku arah pulang dari sini, kira-kira aku mikirin kalian apa mikirin mau makan? Iya kan? Setiap sore dengan kondisi aku omat setiap hari, setiap sore aku selalu mendapatkan ultimate rewardku menunggu di sore hari. Makan kenyang habis maghrib, selesai semua urusanku, habis isya tidur itu mudah. Kenapa? Walaupun aku bisa aja nanti makan roti, makan apa bisa, tapi aku saja nggak mau. Kenapa? Karena aku sudah menjadi pola bagiku bahwa kalau aku udah makan sekarang, belum tentu makan sore nanti senikmat itu dan membuat hariku selesai. Tapi kalau aku belum makan sampai sekarang, aku jamin makanan yang ku nanti itu udah membuang semua masalahku seharian ini. Betul nggak? Ya kan? Menunda makan membuat makanan itu menjadi ultimate reward, kembali primitif. Ya kan? Insting primitifku muncul lagi nggak sore? Makan. Lupa aku. Insting kita sekarang masih udah duniawi banget, udah mikirin duit, udah mikirin apa mobil, apa semuanya lupa. Tapi makan sih makan enak makan, tapi udah selesai kita masih mikir yang lain-lain. Kalau ketidakpuasan kita banyak. Ketidakpuasan kita banyak, kenapa? Kita kan sudah kenyang. Kalau udah kenyang nggak pernah puas nanti. Nah, kalau kalian belum makan, contoh orang Ramadan yang menahan lapar siang sampai sore, dari pagi bangun sampai sore hari menunggu maghrib Ramadan, semua insting mereka kembali menjadi basic instingnya ke makanan nggak? Jadi kalian yang masih bingung dengan konsep reward, perlu diajarin. Di hutan nggak ada yang perlu ngajarin. Kenapa di hutan itu tidur itu mudah? Karena mereka sore udah pasrah, mereka udah lemah, nggak masakan diri, mereka tinggal makan hasil bulan mereka dengan kenyang, hari itu selesai, mereka sudah gelap, nggak ada yang mau ditunggu lagi karena sudah kenyang, tidur nyenyak, nggak ada pikiran apa-apa karena mau mikirin apapun, nggak ada gunanya, gelap, nggak ada yang bisa kita lakukan saat gelap. Kita mikirin utang sampai malam, juga kita mikirin malam-malam kalau di hutan kita bisa mikirin utang nggak? Nggak bisa kan? Mikirin hutang makanan deh, mengumpulkan makanan. Nggak dipikirin lagi kalau udah malam kan, karena nggak mungkin kalau usaha nyari makannya malam-malam. Nah, kalau kita masih mikir caranya itu gimana ya untuk bayar ini, untuk bayar itu gimana, kita pikirnya jalan terus. Kita nggak pasrah dengan situasi gelap di luar. Kita nggak pasrah karena kita udah di dunia modern. Berarti sebetulnya terang dan gelap itu Kunci. adalah buku manual dari Yang Maha Kuasa ya Mas ya? Yes, spesies. Buku mana rotasi bumi itu ialah, makanya bilang buku manual kita itu adil. Gelap dan terang membagi perilaku kita dalam ya zona, sebenarnya nggak sama di semua bumi nggak sama. Tapi anggap aja di sini. Adil terang, adil gelap, sama-sama 12 jam. Walaupun kita nggak harus tidur 12 jam, cukup 7-8 jam. Tapi dibagi adil waktu usaha dan waktu pasrah. Kita kebanyakan usaha terus nggak? Boleh kita usaha dari pagi, tapi malamnya kita mau tidur susah, kenapa? Otaknya masih ada usaha. Betul nggak? Jadi fisiknya sudah nggak berusaha, otaknya masih ada usaha, kepasrahannya nggak ada. Kenapa? Ada something yang membuat kalian belum selesai. Kenapa? Coba berpikir, apakah mungkin karena saya sudah kenyang, jadi saya bisa mikir yang lain-lain?
apakah saya kurang puas di hari ini? Makanya cobalah kayak aku. Aku jamin apapun ketidakpuasanku, puas nanti sore. Kenapa? Aku terakhir makan maghrib kemarin. Walaupun aku gak kelihatan lapar, tapi bohong kalau nanti sore aku gak pengen makan. Ya dong? Mas, apakah artinya kalau kita sebagai manusia modern yang sudah melupakan buku manual terang dan gelap itu, akhirnya sekarang ini menjadi banyak yang sakit, kemudian banyak juga kasus-kasus dengan kesehatan mental, banyak yang tidak bahagia, bahkan cenderung depresi. Apa yang terjadi pada masyarakat modern saat ini? Mungkin Mbak Nela dulu yang boleh. Kalau dari aku tuh melihatnya gini, ya kaitan sama soal reward tadi kan. Kalau misalkan konsep rewardnya manusia modern ini sangat kompleks. Jadi sesuatu yang diharapkan itu bisa jadi lebih dari satu, berbeda dengan manusia yang zaman dulu. Manusia zaman dulu rewardnya Mas Tio bilang antisipasi makanan itu sudah menjadi reward tertingginya mereka, puas langsung. Nah manusia modern menetapkan rewardnya sendiri dalam keberagaman terkait dengan dengan segala macam alasan ya, kebutuhan dan sebagainya. Tapi ini yang membuat kesulitan untuk mencapai kepuasan itu sendiri. Nah jadi penyebabnya apa? Ya kita sendiri. Dan kadang pada saat kita menganggap itu sebuah reward yang kita dapatkan, tapi itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Itu hanya mendatangkan kesenangan. Meskipun diperoleh dengan satu perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Saat ini misalnya kita senang melakukan sesuatu. Kita happy, senang banget rasanya tuh kayaknya ada sesuatu yang meledak lah di dalam hati gitu kan. Kita lakukan, itu terus menerus kita lakukan. Tapi tetap hal itu tidak memberikan kebahagiaan. Karena kita kan, Mas Tio bisa menjelaskan juga, karena memang berbeda jalurnya antara kebahagiaan dengan kesenangan. Ya, Mas Tio, konsep reward di gaya hidup modern itu kan mungkin akan banyak mengakibatkan sindrom metabolik. Bagaimana sih Mas hormon dopamin itu bisa bekerja dalam kondisi bagaimana terjadi desensitifikasi reseptor neuron dopamin? Kaitannya dengan kebahagiaan atau kesenangan. Oke, berarti kalau ini kita lanjut, tadi kan masalah tidur ya. Tadi kan masalah tidur, yang aku sarankan ialah mendapatkan reward dari makanan. Insya Allah dengan menjalankan ketofastosis, yang artinya membatasi, tadinya kita bisa makan kapan aja, tapi kita sengaja membatasi diri untuk tidak makan setiap saat, membatasi di jendela makan, insya Allah itu akan membuat kita lebih melihat makanan sebagai reward. Sepakat gak? Gini, kalau kita bisa makan kapan aja dari sejak kita melek sampai tidur, mau tidur, sama kita cuma bisa makan di jendela deket tidur, mana yang lebih appreciate terhadap reward makanan? Ya kan, semakin terbatas kita jendela makan, semakin kita appreciate makanan gak? Iya. Itu salah satu cara untuk membuat makanan itu kembali menjadi reward. Makanya bagi pemula aku sarankan yang jendelanya masih jam 12 siang sampai jam 8 malam, kalau bisa jangan dapatkan rewardnya di jam 12 siang. Artinya gini, yang merasa baru pertama ikut KF, dulunya aku makan 3 kali sehari atau 4 kali sehari, whatever. Sekarang nggak sarapan, jam 12 itu dianggap sebagai balas dendamnya. Nyari rewardnya di situ, kenyangnya siang. Padahal hari itu belum selesai buat dia. Hari dia kan selesainya kan maghrib. Nah, saranku, siang itu jangan dikenyangkan. Hanya makan seadanya. Hanya tidak lapar, tegak kembali, selesai. Setengah porsi aja. Jangan balas dendam di situ. Tunda sampai reward kalian nanti di akhir hari. Karena kalian pengen supaya
masalah itu semua selesai di akhir hari. Aku pengen nanti malam tidurnya sempurna. Makanya dapatkan rewardnya di akhir hari. Contoh, nih hari ini, aku bisa beli kue-kue keto nih enak-enak. Tahan di tas, jangan dimakan, bikin kita punya antisipasi terhadap kue keto ini, nanti sore, tahan. Aku habis makan real food, nanti ngambilnya mau kue ini. Rasa antisipasi itu ialah reward. Kita punya antisipasi terhadap sesuatu yang bakal memuaskan kita nanti sore, yaitu makanan ini. Tapi kan banyak, maaf Mas, tapi kan banyak pasien yang mengatakan begini, aduh aku nggak bisa lah dok, mahku gitu. Jadi ya memang butuh proses, betul. Jadi awalnya, makanya aku bilang orang mah atau apapun itu penyakit yang udah karena gaya hidup. Ya, tapi semua itu aku percaya, semua orang yang KF ini dulunya punya mah. Dulunya ini semua gampang masuk angin saat makan. Tapi sekarang puasa mudah nggak? Nah, itulah makanya harus berani mencoba. Harus berani mencoba dulu merasakan efek ketosis yang meredam semua inflamasi termasuk inflamasi di pencernaan. Karena dasarnya mah itu cuma inflamasi di pencernaan doang. Gak sinkron nih pencernaan kita. Tapi nantinya setelah ketosis, insya Allah supaya inflamasi turun, pencernaan bukan lagi masalah. Tapi yang mau aku pesankan sekarang di hari ini ialah teknik untuk mendapatkan reward di sore hari. Setelah KF, yaitu bagi yang baru mulai nanti jangan sampai kejebak pengen rewardnya siang hari karena alasannya belum sarapan. Karena aku udah skip nih, pertama kali IF, pertama kali puasa yang diinginkan banget ialah buru-buru makan kenyang. Reward di siang hari membuat reward di sore malam harinya berkurang nggak? Jadi tidak memberikan ultimate dorongan tidur kan? Nah, itu PR-nya. Jadi itu pesanku buat yang tadi ngacung tangan punya masalah tidur. Nah, tapi di zaman modern sekarang, kalau makan sudah tidak membuat kita, nih aku ngomongin zaman modern sekarang, makan itu karena makan tidak ada batasnya, makan tersedia di mana-mana, makan itu bukan ultimate reward kita lagi, maka kita selalu berusaha mencari reward lain. Contoh, kadang-kadang kita anak muda banyak yang terjebak dengan narkoba. Karena narkoba itu dijadikan reward bagi mereka. Atau bahkan banyak kita yang terjebak dengan obesitas. Karena makanan menjadi reward tapi tanpa batas. Kita jadi, kalau orang yang suka hunting makanan foodies, foodie ya. Orang yang suka apa aja dimakan, pokoknya penggila makanan. Jadi apa ya makan, kok jadi makan terus kadang-kadang dia nggak bisa berhenti nyobain makan-makan yang manis-manis atau apa, jadi kayak memuaskan diri dengan makanan. Tapi karena makanan tanpa batas, dia makan terus gampang obesitas. Kita ngemil tanpa batas, nggak punya consciousness akan berhenti makan. Nah, kadang-kadang kita mengejar reward dengan cara salah. Semua spesies di bumi memang mencari rewardnya makanan. Tapi kalau instingnya sudah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu terhadap lingkungannya, selesai urusannya. Insting kita juga masih primitif, kita selalu mencari reward, tapi rewardnya selalu ada masalahnya. Kenapa Tuhan desainnya sempurna? Instingnya ialah mencari reward makanan, tapi desain buminya dan gelap terang membatasi kemampuan untuk memperoleh rewardnya. Kita mengejar reward, ada pembatasan memperoleh reward. Kalau sekarang kita mengejar reward makanannya di mana-mana, nggak sulit lagi kan? Akhirnya kita terjebak di situ. Nah, tapi sistem reward ini kenapa sifatnya itu di bumi aslinya buatan Tuhan itu dibatasi? Karena reward itu sifatnya memang harus intermittent. Tidak boleh terlalu sering. Jadi something yang ultimate, makanan ini makanan enak. Kalau kita pengen gini, ini ada makanan enak banget. Karena enaknya kalau bisa aku setiap hari mau makan ini terus, tiap jam makan terus, beli terus ini. Apa yang menghalangi kita kecuali uang aja? Ya kan? Tapi kalau di buminya Tuhan, makan itu ultimate reward, tapi rewardnya ini stimulasinya dijarangkan. Karena dijarak ini, ini aku takutnya ada nggak ngikutin aku nih, ada yang nggak follow. Percaya nggak? Aku bisa makan ikan yang sama selama sebulan. Hari ini ikan patin, besok ikan patin lagi, besok ikan patin lagi, ikan patin lagi. Nggak bosen-bosen, kenapa?
Kalau kalian mungkin bosen kan? Kalau aku gak bosen kenapa? Karena jarak aku ketemu ikan patinnya itu jarang. Jarakku jauh. 24 jam ketemu patin lagi, 24 jam ketemu patin lagi. Kalau aku makan patin pagi, makan patin siang, makan patin sore, bosan gak? Tapi karena patinnya aku makan itu, kemarin makan patin. Aku nanti pulang ke rumah patin lagi, aku gak peduli, pengen makan. Patin pun aku makan. Patin tetap bisa memberikan stimulasi yang sama kepada aku, kenapa? Karena jarak stimulasi rewardnya ada jaraknya, nggak dekat-dekat. Itulah yang membuat efek reward itu masih kuat di otakku. Efek dopaminnya masih kuat yang tanyakan tadi kan, efek stimulasinya. Tapi apa yang terjadi kalau manusia di kondisi tanpa jarak ya kayak contohnya di dunia modern, kita suka es krim terus dimakan. Akhirnya bosan, cari makan ini terus. Akhirnya salah satu contohnya adalah narkoba dan sebagainya. Akses yang terus-menerus ini tanpa itu ialah membuat dopaminnya sering, reward yang terlalu sering itu ternyata juga nggak bagus. Kenapa? Membuat kita mengalami desensitifikasi. Artinya membuat kita numb, kebal. Baal. Dari kita butuh more and more and more. Berarti kecanduan ya. Kalau dari butuh. dulu aku makan bakso, 1 mangkok itu puas, 2 mangkok itu puas. Sekarang kayak 6. Kayak bahasa Indonesia baal. Narkoba ini sekian dulu cukup, aku udah fly. Sekarang 6. Karena apa? Jarak repetisi rewardnya itu makin dekat, nggak jauh. Nggak susah untuk mendapatkan narkoba, nggak susah untuk makan-makan yang berstimulasi tinggi, misalnya karbohidrat dan lemak tinggi, jadi stimulan nggak susah. Akhirnya kita baal. Akhirnya kita makannya ganti-ganti, bosenan, mau ini, jadi kayak kita jadi foodies. Wow, yang penting kita lupa akan kesehatan kita. Itu aku bilang, kita terjadi desensitifikasi. Jadi apapun aku sebenarnya kalau mau jelasin sistem neuron, bagaimana reseptor antar neuron itu komunikasi dengan neurotransmitter dopamin, tapi kayaknya bukan di levelnya, takutnya malah nggak dapet apa yang mau aku maksud. Jadi aku kembali ke bahasannya Mas Henry tadi, insulin. Kalau insulin kan kebayang, kalau neuron kan bagi orang awam kan, aku mesti bawa slide neuron itu kayak apa, reseptornya, kenapa bisa jadi desensitifikasi, reseptornya dopamin turun, takutnya nggak kebayang. Tapi kalau insulin kan udah kebayang kan, insulin itu kan ada reseptornya kan. Nah kan tadi udah diceritain sama Mas Henry kalau insulinnya kebanyakan, akhirnya reseptornya itu kan akhirnya turun kan. Karena untuk mencegah kerusakan, kan toxicity kan. Tapi saat insulinnya rendah, reseptor-reseptor di sel tubuh untuk mencari insulin malah naik. Jadi gini loh, desensitifikasi terjadi jika terlalu banyak inputnya, insulinnya. Reseptor-reseptor insulin ini akan turun tidak sensitifkan diri terhadap insulin kalau terlalu banyak insulin ada di darah. Tapi kalau semakin sedikit insulin di darah, sel-sel tubuh akan memperbanyak jumlah reseptor insulin karena mereka butuh insulinnya. Itu konsep sensitif, cara membuat sensitif dan membuat desensitif. Jadi gini, kenapa reward itu stimulasinya luar biasa bagi aku? Karena aku mempersering makanku apa aku memperjarang? Jarang. Aku sensitif terhadap stimulasi reward dari makanan setiap hari. Karena aku jarang. Kalau aku sering makan, makanan tidak sensitif. Kalian kenapa sangat sensitif dengan uang? Karena kalian tidak mudah dapat uang kan? Stimulasi terhadap uang itu kalian tidak mungkin kalau kalian tiap jam dikasih uang 100 juta, mungkin akhirnya bosen. Agak butuh duit, tiap jam dapat 100 juta. Karena 100 juta ini reward yang sifatnya tidak, jarak repetisinya itu, mungkin gini deh, gak usah 100 juta. Kalau uang itu jarak repetisinya per tanggal 25, per tanggal 1 baru dapat uangnya. Reward kalian di situ. Bukan makanan kalian makannya 3-4 kali sehari. Tapi tanggal 25 tidur baru enak. Kenapa? Stimulasinya berjarak. Ngerti ya maksudku?
Kenapa ultimate reward kalian tuh jadi uang? Karena uang gak mudah didapatkan, makanan mudah. Ini yang membuat kalian lupa. Kenapa makanan tidak membuat kalian berhenti? Kalau dulu di alam liar, apa yang sulit didapatkan? Makan kan? Maka jangan heran kalau makan tuh jadi ultimate reward bagi berbagai spesies di hutan. Kita, makanan tidak menjadikan kita reward. Jadi gimana Mas supaya aku bisa tidur enak malam ini? Gimana supaya aku sensitif dengan reward makanan? Jawabannya apa? Sering makan, apa jarang makan? Jarang makan. Itu rahasianya. Kalau aku contoh gini, orang yang mengalami diabetes, kenapa dia tidak toleran dengan gula? Karena insulinnya udah ketinggian, gulanya tetap nggak mau turun. Kenapa? Berarti sel-sel di tubuh kita reseptornya udah pada insulin resistan. Artinya apa? Insulin tinggi di darah pun tidak membuat reseptornya itu menerima input insulin untuk membuka jalur lubang-lubang gula masuk. Tapi begitu kita udah jarang makan karbohidrat, kita jadi insulin sensitif gak? Kebalikannya. Kalau aku lagi nggak makan kayak gini, kira-kira insulinku tinggi apa rendah? Rendah kan? Tapi bukan 0 kan? Kalau 0 aku ketoasidosis. Tapi insulinku ada tapi nggak banyak karena aku di kondisi puasa. Kira-kira sel-sel tubuhku itu pengen dapat nutrisi nggak di kondisi kayak gini? Akan yang menahan makanan masuk ke dalam tubuh kan aku sendiri. Consciousku. Jantung, otot, liver, semua ini tahu nggak kalau aku lagi nahan makan? Mereka kan semua organ-organ sel yang di tubuh kan taunya kan belum ada makanan masuk. Jadi mereka sangat menunggu-nunggu masuknya nutrisi. Nah, mereka menunggu-nunggu ini makin mensensitifkan insulin nggak? Mensensitifkan reseptor nggak? Gini, kok nih hostnya nggak makan-makan ya? Kok di luar ruangan kita ini di jalanan nih, di darah ini jalanan insulinnya kok nggak banyak ya? Akhirnya diangkat itu antena insulinnya, nyari-nyari biar makin sensitif. Kayak gitu, ini kok suara radionya kok nggak kedengeran ya? Aduh kok sedikit banget ya, nggak jelas ya? Antenanya, sinyalnya kita nyari malah ngeluarin antenanya kan? Tapi kalau sinyalnya terlalu kenceng, turunin ah. Kebanyakan sinyal malah jadi rusak, udah turunin. Sensitif dan desensitif. Jadi itu konsep yang aku maksud caranya itu konsepnya kayak gitu. Iya. Jadi seperti yang sudah Mas Tio jelaskan tadi, apakah itu juga menyebabkan begini Mas, di zaman modern ini paradigma bahagia itu seperti kehilangan makna. Ya. Faktor apa saja yang membuat manusia modern itu kehilangan kemampuan untuk merasa bahagia? Mudah. Kurang jauh jaraknya. Terlalu sering mengejar kebahagiaan, akhirnya tidak ada semuanya yang bisa gini loh. Kita pengen bahagia, semua hal dikejar bahagia, akhirnya sumber kebahagiaan yang kita dapatkan itu karena terlalu sering stimulasinya kita dapatkan, tidak membuat kita bahagia lagi, ngerti gak? Tapi sesuatu yang kita perjarang kayak gini loh. Karena aku udah bilang, makanya aku analoginya paling gampang duit deh. Kenapa? Duit itu kenapa selalu menjadi ultimate reward? Kenapa? Karena itu stimulasi yang tersulit kita dapatkan. Nah kita menunggu stimulasi uang itu. Tapi kalau makanan, yang aku bilang tadi, makanan itu tidak menstimulasi kita. Karena apa? Terlalu sering kita makan, kita lupa. Tapi duit, semua orang di sini aku yakin sekaya-kayanya kalian want more. Karena tidak mungkin, ya kan? Jadi tetap ultimate rewardnya duit. Nah tadi yang pertanyaan Mbak Daryati ialah, apa yang membuat kita jadi nggak bahagia? Nah aku bilang gini, kalian bisa bahagia kalau simple things bisa membuat kalian bahagia. Simple things yang membuat kalian bahagia. Bisa gini, kalau dulu aku nonton, contoh aku ya, kalau aku dulu nonton Netflix itu udah bahagia, caranya supaya aku tetap bahagia nonton Netflix apa? Jarang kan nonton. Aku dari pagi balasin japrian kalian. Ngurusin kalian, semua yang konsul sama aku lakukan tugas. Aku gak mau senang buat diriku, dari gini, gak tau, aku punya prinsip gini, pagi ialah waktunya kerja. Ya karena aku nggak kerja kantoran, aku ya wira swasta ya, dan aku juga ada delegasikan tugas, ya aku kerjaku ialah membantu umat lah. Aku bantu-bantu, jawabin semua, apapun yang mau aku lakukan, apapun usahaku itu dari pagi aku kerjain dulu. Aku nggak mencari kesenangan dulu. Aku tunda kebahagiaanku yang mulai dari makan, selonjoran, Netflix, sabar. Aku bisa nonton Netflix kapan aja. Aku bisa makan apa aja, kenapa aku sengaja menunda?
Karena setiap hari makan posisi selonjoran, megang patin dan Netflix selalu menjadi ultimate reward bagiku. Kenapa? Jaraknya 24 jam terus. Coba gini, aku gini nih. Ini semua emak-emak yang doyan drakor, nonton drakor per jam tiap hari. Jangan masak, jangan apa, drakor terus tonton. Drakor menyenangkan lagi nggak akhirnya? Akhirnya bosen. Karena kalian dapatnya sela-sela kerjaan udah beres, nonton drakor itu selalu membuat penasaran, excited, nggak sabarin nanti malam nunggu episode selanjutnya misalnya. Jadi kunci membuat kita bahagia kita itu simple ialah membuat bahagia itu jangan terlalu dikejar. Makanya aku nunjukin gini, kenapa aku bagi dalam 5 pilar. Kenapa ketofasos itu 5 pilar? Itu menunjukkan kapan kita harus stres dan kapan kita harus relax. Bahagia itu stres apa relax? Relax. Aku suruh relaxingnya kapan? Sore. Kalau pagi suruh relax apa suruh stres? Suruh stres. Ya udah. Akhirnya pada saat kalian sudah sore, sudah siap menerima stimulasi bahagia lagi nggak? Ya. Kalau sekalian kerjaannya cepat beres, sore hari itu selalu bahagia nggak? Kalau udah bahagia udah tidur nggak? Jangan-jangan kalian susah tidur karena setiap sore belum bahagia. Bisa jadi dong, ya kan? Iya betul. Setiap sore belum bahagia. Ada something yang belum selesai. Kenapa? Mungkin paginya kalian sudah santai-santai duluan kali. Paginya nggak mau ada effort, olahraga, capek, kerjain. Tapi kalau sore, bumi sudah matahari mau tenggelam. Kalau bayangkan kalian di hutan, kalian nggak ada yang ngotot berburu terus, balik. Kalian juga dong. Stresku stop sampai sini. Semua stresku aku pikir lagi besok pagi. Mendingan sekarang santai, makan enak, relax, reward dapat, kenyang, tidur, pasrah, dah besok pagi ayo stres lagi. Makanya kalau stres itu cari dari pagi, cari stresnya, cari bangun-bangun pagi habis sholat subuh, apa yang belum beres ya? Pikirin, jangan pura-pura lupa. Kalau udah sore, stop mikirin, lupakan, semua hal pura-pura lupa, bodo amat setiap sore. Tapi kalau pagi-pagi bangun, jangan pernah berusaha lupa. Apa? Gue punya utang apa? Tugas apa yang belum selesai? Apa yang belum gue pikirin? Cari kerjaan, cari kesibukan. Jangan malah santai. Siapkan santaimu nanti sore. Itu cara membaginya. Kenapa? Jadi aku bilang, KF 5 pilar itu pun juga mengajarkan agar tidak terjadi overstimulasi dari bahagia. Karena akhirnya bahagia itu tidak akan sebahagia yang kalian bayangkan kalau selalu distimulasi 24 jam maunya bahagia terus. Akhirnya bahagia itu selalu kurang. Aku tadinya cukup bahagia dengan suatu hal ini. Karena aku terlalu sering makan ini atau aku terlalu sering mendapatkan exposure dari stimulasi ini untuk bahagia yang hal yang sama, bosen ganti lagi. Contoh anak-anak. Anak-anak maunya mainan ini. Coba deh, gimana caranya anak-anak supaya nggak sering beli mainan? Mungkin bisa dicoba. Cara gini. Dia minta beli mainan satu. Mainan A ya. Mainan satu ini. Dia senang banget mainan ini. Gimana supaya dia nggak buru-buru cepat beli mainan lagi? Yalah, orang tuanya membeli batasan bahwa, nak, boleh main ini, boleh main game atau main apa robot-robotan apa ini, tapi di mainnya cuma setiap sore jam 5. Kalau bisa buat kayak gitu, mainan itu selalu bakal precious buat anak dia. Gak sabar nunggu jam 5, aku mau main pianoku, aku mau main gitarku, aku mau main gameku. Dia nunggu rewardnya dia itu. Kalau dari pagi dia udah dikasih pegangan gamenya, mainannya, bosen beli lagi. Karena itu gampangnya aku nunjuk sisi primitif anak-anak. Itu murni overstimulasi terhadap reward membuat kita mengalami desensitifikasi. Sama, kita makan karbo enak, makan ini enak, makan ini terus, lama-lama dosisnya nggak bisa segitu. Kenapa? Dosis yang itu kurang. Kita tidak sensitif, lebih. Akhirnya tubuh kita yang bertanggung jawab untuk nyimpan kelebihannya. Obes, nampung terus. Karena kita tidak selesai bahagia dengan makan ini. Terlalu sering, kurang. Sama nggak kayak narkoba? Terlalu sering, kurang nggak? Iya. Itu jawabannya. Ya, mungkin Mbak Nela bisa menambahkan. Ya,
Kalau dari aku lihatnya gini, Dok. Sebetulnya yang manusia modern ini nggak lupa untuk atau nggak tidak menyadari ya, bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak sama dengan kesenangan. Jadi kita mengejar kesenangan dengan harapan mendapatkan kebahagiaan itu nggak ketemu. Pernah dengar nggak, Dok? Gitu ya. Kita kan pernah dengar baca di satu tempat tidak akan pernah orang menemukan kebahagiaan. Jadi tidak akan pernah orang yang mencari kesenangan dia akan bertemu dengan kebahagiaan. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya juga. Kita juga diskusi juga ya sama Mas Tio kemarin ini. Jadi kalau misalkan mungkin heran gitu ya, kok bisa kesenangan itu nggak sama dengan kebahagiaan? Kan dua-duanya sama-sama positif, tapi nggak sama kenyataannya. Ada perbedaan. Aku mau contohkan perbedaan yang diambil oleh Dr. Robert Lustig. Ya, dia seorang dokter pediatrik. Dia sangat memperhatikan masalah metabolisme ini dan juga keprihatinan melihat kondisi dunia ya. Pertama ada perbedaan. Yang namanya kesenangan dengan kebahagiaan itu bisa dijelaskan. Pertama, kesenangan itu sifatnya jangka pendek. Kebahagiaan jangka panjang. Lalu perbedaan kedua, kesenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya visceral. Kita makan, kita senang, atau itu boleh dibilang dari perut ke bawah, itulah visceral, itu kesenangan. Tetapi kalau kebahagiaan sifatnya ethereal, sifatnya abstrak, sifatnya bisa dirasakan. Dan ini terkait dengan perbedaan berikutnya. Kesenangan itu is taking katanya, mengambil, apapun bentuk mengambilnya. Apakah itu mengambil keuntungan dari orang lain, dari bentuk menipu, pokoknya sesuatu yang taking atau taking dalam arti meminta baik-baik, tapi ini adalah kategori kesenangan. Sedangkan kebahagiaan adalah giving, memberi. Jadi dari perbedaan ini sudah kelihatan. Kalau misalkan kesenangan itu taking, kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dengan kita memberi. Mas Tio merasakan, pagi hari sampai siang Mas Tio giving. Giving kepada kita semua melalui jawab WA dan semua kan gitu kan. Dia giving, kita taking. Tapi Mas Tio giving. Dan apa yang Mas Tio rasakan adalah kebahagiaan. Nah, selanjutnya perbedaan lagi. Kesenangan itu memerlukan substansi, memerlukan alat. Sedangkan kebahagiaan tidak memerlukan alat. Contohnya apa? Kesenangan. Kalau anak-anak atau remaja, orang dewasa sekalipun main Mobile Legend dulu dengan game stationnya dia, baru dia merasa bahagia, merasa senang. Dia gak bahagia sebetulnya. Dia senang. Pleasure, karena dia butuh gamingnya dulu baru dia senang. Nah kalau kebahagiaan itu tidak butuh substansi apapun, yaitu cukup giving, cukup melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk orang lain, itu udah mendatangkan kebahagiaan. Nah kebahagiaan yang perbedaan lain adalah kesenangan itu kalau kita mengalaminya sendiri, cenderung sendiri, makan yang banyak sendiri, ngabisin kue sendiri, tapi kebahagiaan baru bisa kita peroleh kalau kita ngadain satu acara, kita ngajak orang makan, kita ngobrol. Nah, kita misalkan bertemu dengan siapa, memberikan sesuatu, itu kebahagiaan. Nah, juga kesenangan menimbulkan kecanduan. Ini yang kita kadang rancu ya. Kesenangan itu menimbulkan kecanduan. Kecanduan ini tidak hanya berupa narkoba saja. Kalau orang kecanduan uang, mungkin dia sangat rakus, sangat serakah gitu kan. Kecanduan belanja berupa behavior, kecanduan pornografi, kecanduan seksual, apapun yang sifatnya candu. Ini menyangkut kesenangan. Kalau mereka ditegur, mereka bilang ini kesenangan, ini ada kebahagiaan saya. No, itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan. Nah, kalau kebahagiaan, nggak pernah ada yang namanya overdosis happiness, nggak ada.
Karena setiap kali kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita bahagia, tidak pernah itu sesuatu yang sifatnya merugikan siapapun dan menambah kesenangan kita, menambah kebahagiaan kita. Dan yang terakhir, ini dia kuncinya. Kesenangan itu adalah dopamin, sedangkan kebahagiaan serotonin. Memang kita nggak akan membahas soal itu, tapi perbedaan jalur yang tadi dopamin, seperti Mas Tio bilang, makin banjir kita dopamin karena sesuatu kecanduan tadi sudah menjadikan kita candu, membuat kita semakin tidak sensitif. Dopamin receivernya itu tidak, reseptor kita makin gak sensitif. Semakin tidak sensitif, kita masih makin menganggap, oh kalau gitu kurang apa yang saya lakukan. Kalau tadi belanja cuma menghabiskan 1 juta karena dia udah shopaholic, masuk toko yang lain lagi, kok saya baru bisa berbinar-binar ini happy banget. Kalau saya udah beli yang 30 juta, hari ini 30 juta, besok masuk mall lagi saya harus beli yang 50 juta. Karena reseptor dia sudah semakin tidak sensitif. Semakin tidak sensitif, semakin sulit buat dia untuk merasakan lagi yang namanya kayak bomnya itu, letupan-letupan kesenangan itu. Dan manusia dasarnya mencari itu. Begitu dia gagal, dia tambah lagi, pada akhirnya dia berada dalam kondisi kecanduan. Dan inilah yang disangka oleh manusia sekarang, kebanyakan dari kita menganggap itu adalah kebahagiaan saya. Padahal sesungguhnya itu dia sedang mencari di jalur kesenangan. Jadi berarti beda ya Mbak ya, kebahagiaan dengan kesenangan? Ya, karena hormonnya juga berbeda. Betul, ternyata dari sisi hormonal itu memang berbeda jalurnya antara dopamin dengan serotonin. Dan kalau misalkan kita cek kenapa ya hubungannya dengan kebahagiaan apa? Karena dopamin itu adalah satu hal yang bikin kita gembira, senang, suka banget. Suka, mau lagi. Karena itu memang otak kita diajak begitu oleh dopamin. Ini enak, ambil lagi. Ini enak, ini ambil lagi. Narkoba begitu, gambling seperti itu, ya kan? Nah begitu dia tidak bisa mendapatkan pemenuhannya. Stres ya Mas Tio ya. Kortisolnya naik. Kortisol naik terus akhirnya jadi sakit. Metabolic syndrome. Ketika seseorang mengalami metabolic syndrome atau sakit, maka secara otomatis hormon serotoninnya dia akan terganggu. Tanpa hormon serotonin, bagaimana orang bisa bahagia? Itu sih penjelasannya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nela dan Mas Tio. Di Bineraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.